Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap sehat selalu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal yang diperlukan dalam akuntansi pemerintah. Di dalam akuntansi pemerintah ini, terdapat dua jurnal yang diperlukan dalam akuntansi pemerintah ya. Yang pertama, jurnal finansial, dan yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Pada jurnal finansial ini, kita akan melakukan pencatatan berdasarkan basis aktual pada laporan operasional dan juga pada neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LO, dan beban. Jadi bahasa gampangnya itu, jurnal finansial digunakan untuk mencatat seluruh transaksi semua kelompok akun. Sedangkan pada jurnal pelaksanaan anggaran, kita akan melakukan pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Jadi, ketika tidak melibatkan kas, maka tidak perlu melakukan pencatatan. Singkatnya, pada jurnal pelaksanaan anggaran ini, kita akan melakukan pencatatan transaksi ketika kasnya berubah, yaitu ketika kas bertambah atau kas berkurang. Biasanya untuk mencatat pada akun pendapatan dan belanja aja. Kita langsung masuk ke contoh kasus yang pertama. Pada tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta rupiah, merupakan pendapatan SKPD. Jadi, pemerintah Kota Semarang ini menerbitkan surat. Surat ini kegunaannya untuk mengingatkan si pemilik hotel bahwa dia harus segera membayarkan pajaknya sebesar 14 juta rupiah. Ketika masih ditetapkan ini, maka pencatatannya pada jurnal finansial piutang pajak daerah bertambah di debit sebesar 14 juta dan pendapatan pajak hotel LO bertambah di sisi kredit sebesar 14 juta. Kenapa sih Bu, kok pakainya piutang pajak daerah, bukan kas? Kan baru diinformasikan aja, baru ditetapkan aja, jadi baru ditetapkan suratnya aja ini, belum menerima uang kita, sehingga kasnya kan tidak berubah. Karena kas pada pemerintahannya juga belum berubah, maka jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan. Lanjut ke contoh kasus yang kedua. Pada tanggal 15 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar Rp2.800.000. Maka pencatatannya gimana Bu? Apakah dicatat sebagai piutang juga kayak yang tadi? Enggak ya anak-anak, di sini kita tidak akan mencatatnya sebagai piutang. Kenapa? Karena pada transaksi ini, Bendahara Penerimaan sudah menerima uangnya, yaitu sebesar Rp2.800.000. Maka pada jurnal finansialnya, kita akan mendebitkan akun kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.800.000 dan mengkreditkan akun piutang retribusi terminal sebesar Rp2.800.000. Jadi di sini kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Ini tetap dicatat sebagai piutang ya, karena sebelumnya masih dianggap sebagai piutang, tetapi udah dibayarkan makanya piutangnya jadi berkurang. Sedangkan pada jurnal pelaksanaan anggarannya akan mendebitkan akun perubahan SAL atau perubahan selisih anggaran lebih di debit sebesar Rp2.800.000 dan akun pendapatan retribusi terminal LLA di kredit sebesar Rp2.800.000. Bu, perubahan SAL ini apa sih? Jadi, perubahan SAL ini adalah perubahan selisih anggaran lebih. Ketika kas pemerintah berubah menjadi bertambah, maka perubahan SAL ini akan dicatat sebagai debit. Kita akan lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Pada tanggal 20 Januari 2017, dalam APBD 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar Rp2.100.000. Maka, jurnalnya sama aja seperti jurnal sebelumnya ya.
Pada jurnal finansial, itu akan mendebitkan akun kas bendahara penerimaan sebesar 2.100.000 dan mengkreditkan akun piutang retribusi parkir sebesar 2.100.000. Kemudian, pada jurnal pelaksanaan anggarannya, itu juga sama, yaitu akun perubahan saldi debit sebesar 2.100.000 dan akun pendapatan retribusi parkir LRA dikredit sebesar 2.100.000. Kita akan masuk ke contoh kasus yang terakhir. Pada tanggal 25 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas daerah. Jadi, retribusi parkir ini dapat dilihat ya, bahwa dia udah nerima uangnya dulu oleh Bendahara Penerimaan. Jadi, retribusi parkir ini duitnya udah diterima dulu oleh Bendahara Penerimaan, baru kemudian oleh Bendahara Penerimaan itu disetorkan ke kas daerah. Maka pada jurnal finansialnya, akun rekening koran PPKD atau RK PPKD akan dicatat pada sisi debit sebesar Rp2.100.000 dan akun Bendahara Penerimaan akan berkurang sehingga dicatat pada sisi kredit sebesar Rp2.100.000. Bu, kok pakainya akun RKPPKD? Iya, kita pakai akun RKPPKD. Kenapa? Karena terdapat transaksi internal yang terjadi antara PPKD dan SKPD. Ini udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Transaksinya yaitu SKPD menyetorkan uang ke kas daerah di sini. Pada jurnal pelaksanaan anggarannya, di sini tidak dilakukan pencatatan ya. Kenapa? Karena tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Ini hanya memindahkan kasnya aja ya. Setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal, maka tahap selanjutnya kita akan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan akunnya ke dalam buku besar. Buku besar ini sebenarnya sama aja dengan buku besar pada umumnya. Hanya saja di dalam buku besar akuntansi pemerintahan ini, pada setiap buku besar akan terdapat nama SKPD, nama rekening, kode rekening, pagu APBD, dan yang terakhir terdapat pagu perubahan APBD yang dimana sebagai kontrol batas maksimal transaksi yang setiap transaksinya tidak boleh melebihi pagu APBD tersebut. Setelah melakukan klasifikasi ke dalam buku besar, maka tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Seperti yang dapat kalian lihat di samping, terdapat bagian yang menggambarkan penyusunan neraca saldo. Neraca saldo yang dihasilkan ini nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan laporan keuangan entitas. Terdapat 3 laporan keuangan entitas yang langsung dapat dihasilkan dari neraca saldo ini. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau laporan LRA, kemudian ada laporan operasional atau LO, dan yang terakhir neraca. Untuk LRA, dia akan disusun berdasarkan kode akun 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk LO, dia akan disusun berdasarkan akun 8 dan 9, yaitu pendapatan dan beban. Dan yang terakhir yaitu untuk neraca, dia akan disusun berdasarkan kode akun 1, 2, 3, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai laporan keuangan pemerintah. Jika masih ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, langsung tanyakan ke ibu saja ya, bisa melalui WhatsApp. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.